Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, untuk malam ini kita akan belajar modul 3 yaitu mengenai perencanaan. Udah pada mulai baca buku kan ya? Udah baca kan yang modul 3-nya? Saya berharap teman-teman sudah mulai membacanya. Jadi kita cuma tinggal pemahaman sedikit lagi. Udah, teman-teman udah mantap ilmunya. Oke, kita mulai ya. Untuk perencanaan ini ada 10 poin yang harus teman-teman kuasai setelah mempelajari modul 3 mengenai perencanaan ini. Yang pertama yaitu kontroversi perencanaan. Yang kedua, jenis-jenis perencanaan. Yang ketiga, proses perencanaan. Keempat, perencanaan situasional. Kelima, hambatan dan pemecahan hambatan dalam perencanaan. Yang keenam, manajemen by objective. Yang ketujuh, proses perencanaan strategis. Yang kedelapan, tingkatan strategi. Yang kesembilan, implementasi strategi. Yang kesepuluh, hambatan dalam perencanaan strategis. Nah, diharapkan setelah belajar perencanaan ini, modul mengenai perencanaan ini, teman-teman bisa menguasai 10 poin dari modul 3 ini. Oke. Nah, kita lihat dulu yang pertama itu adalah pentingnya perencanaan. Perencanaan itu apa sih manfaatnya? Perlunya buat apa? Pentingnya buat apa perencanaan? Yang pertama, perencanaan itu bagi si manajer itu bisa untuk memprediksi bagaimana masa depan dari perusahaannya atau organisasinya. Yang kedua, dengan adanya perencanaan, koordinasi itu jadi semakin baik, jadi lebih baik koordinasinya. Kemudian yang ketiga, dengan adanya perencanaan, tujuan itu dapat lebih fokus. Jadi penekanan pada tujuannya itu lebih jelas gitu kan. Nah, ini adalah 3 manfaat dari perencanaan. Nah, perencanaan itu ditujukan untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Nah, karena itu fungsi manajemen seperti pengorganisasian, staffing, leading, dan pengendalian itu didukung oleh perencanaan ini. Jadi, dengan adanya perencanaan, organizing, staffing, leading, controlling itu lebih fungsi manajemen seperti organizing, staffing, leading, dan controlling itu lebih baik gitu. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis perencanaan. Teman-teman lihat di gambar 3.3 halaman 3.5 itu ada jenis perencanaan. Yang pertama itu ada misi atau maksud. Jadi maksud dari suatu entitas bisnis adalah memproduksi dan
mendistribusikan barang dan jasa. Sedangkan entitas yaitu menjalankan maksud tersebut dengan menyelesaikan misi, yaitu produksi lini produk tertentu. Contohnya di buku ini misalnya memproduksi alat transportasi untuk memenuhi maksud produksi alat transportasi. Seperti itu. Pertanyaan nanti ya terakhir ya setelah saya selesai menjelaskan ya supaya nggak terpotong-potong ya. Nah, kemudian proses perencanaan. Oh, maaf. Jadi hilang ini saya konsennya. Nah, untuk melihat misi gitu kan, itu teman-teman bisa melihat contoh misi gitu. Dari tabel 3.1 halaman 3.6 misi itu seperti apa gitu. Nah, contohnya kalau misalnya di buku ini kan, organisasi contohnya konglomerasi besar. Itu misinya menerjemahkan teknologi baru dalam produk komersial yang dapat dijual. Kemudian bank, misinya biasanya buat apa? Menciptakan jasa berkualitas dengan variasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan keuangan organisasi lain atau konsumen individu. Nah, kemudian kita masuk ke tujuan. Nah, tujuan itu merupakan hasil akhir dari aktivitas organisasi yang diarahkan atau ditujukan gitu. Jadi tujuan itu merupakan titik akhir dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, staffing, leading, dan pengendalian. Kemudian kita masuk ke strategi. Nah, strategi itu bisa digunakan dalam militer sebagai rencana besar untuk menghancurkan musuh, contohnya gitu, atau taktik gitu kan. Nah, demikian juga dengan strategi dalam bisnis. Itu merupakan strategi dalam kaitannya dengan persaingan bisnis gitu kan. Bagaimana misalnya meningkatkan nilai jual gitu kan ketimbang pesaingnya misalnya. Apa-apa saja strategi yang harus dilakukan. Kemudian fungsi jenis perencanaan lain gitu kan, kebijakan. Kebijakan ini merupakan rencana karena merupakan pernyataan atau pemahaman umum yang membantu mengarahkan pengambilan keputusan, khususnya cara berpikirnya, bukan aksinya. Sekali lagi ya, yang harus teman-teman garis bawahi di sini khususnya cara berpikirnya, bukan aksinya. Jadi konsepnya, bukan prosedurnya. Jadi peraturannya, kebijakannya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian bentuk rencana yang lain adalah prosedur. Nah, prosedur ini juga merupakan rencana karena menetapkan cara penanganan suatu aktivitas di masa datang. Nah, kalau yang berbeda dari kebijakan, prosedur ini lebih mengarah pada tindakan. Kalau misalnya kebijakan tadi lebih ke arah cara berpikir atau konsepnya kan. Nah, kalau prosedur ini lebih ke arah tindakannya. Nah, kalau prosedur ini dia menjelaskan secara detail bagaimana suatu aktivitas harus dilakukan. Seperti itu. Kemudian contoh yang lain adalah bentuk perencanaan yang lain adalah aturan. Aturan merupakan rencana yang dipilih dari beberapa alternatif yang harus dilakukan atau tidak dilakukan.
Jadi aturan ini merupakan bentuk rencana yang paling sederhana. Jadi harus dilakukankah atau tidak? Nah, seperti itu. Jadi jelas gitu. Yang aturan itu sederhana bentuknya. Kemudian bentuk yang lainnya adalah program. Program itu merupakan jaringan yang kompleks dan terdiri atas tujuan, kebijakan, prosedur, aturan, penugasan, langkah yang harus dilakukan, alokasi sumber daya, dan elemen lain yang harus dilakukan berdasarkan alternatif tindakan yang dipilih. Kemudian bentuk yang lainnya adalah anggaran. Nah, kalau anggaran itu merupakan rencana yang dinyatakan dalam angka-angka. Contohnya anggaran keuangan gitu kan. Nah, itu kan bentuknya dalam angka-angka. Anggaran untuk A misalnya sekian persen, anggaran untuk B sekian persen, untuk C sekian persen, untuk D sekian persen, untuk Z sekian persen, untuk F sekian persen. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke proses perencanaan. Nah, dibuka lagi bukunya halaman 3.12, gambar 3.4. Proses perencanaan. Nah, teman-teman bisa lihat itu dari pertama dilihat dulu tujuannya, tujuan strategis, kemudian dibentuk rencana strategis, dari tujuan taktis, kemudian dibikin rencana yang taktis, kemudian tujuan operasional, kemudian dibikin lagi rencana operasional. Nah, perencanaan organisasi itu berdasarkan tujuan organisasi. Itu dapat dikelompokkan dalam 3 jenis rencana, seperti yang telah kita bahas tadi kan, strategis, taktis, dan operasional. Nah, kita lihat ya, rencana strategis itu biasanya jangka waktunya lebih dari 5 tahun. Pembuatnya manajemen puncak. Yang manajemen puncak itu contohnya siapa? Manajemen puncak. Ayo teman-teman. Ya, oke. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya, benar. Pimpinan yang paling atas itu biasanya manajemen puncak. Ya. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, kemudian kalau misalnya yang taktis, itu jangka waktunya, rencana yang taktis, itu jangka waktunya menengah. 1 sampai 5 tahun. Nah, kalau yang membuat rencana taktis ini siapa? Itu biasanya manajemen puncak dan manajemen menengah. Kemudian rencana operasional, itu biasanya jangka waktunya lebih pendek, kurang dari 1 tahun. Nah, manajemen yang membuat peraturan atau rencana operasional ini, itu adalah manajemen menengah dan bawah. Nah, kalau misalnya rencana strategis itu, fokus rencananya itu lebih pada organisasi secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya perencanaan taktis, itu tujuannya untuk mencapai tujuan taktis, yaitu untuk melaksanakan bagian tertentu dari rencana strategis. Kemudian untuk yang perencanaan operasional, itu diturunkan dari perencanaan taktis, mempunyai fokus yang tapi fokusnya lebih sempit, lebih jangka waktunya lebih pendek dan melibatkan manajemen tingkat bawah. Nah, ada 2 jenis rencana operasional di sini. Ada rencana tunggal, itu biasanya untuk sekali pakai. Ada juga yang standing plan, itu dapat dipakai berkali-kali.
Kalau yang mana tadi? Rencana tunggal itu aktivitas tidak berulang, aktivitas berulang. Yang rencana operasional ada aktivitas berulang, aktivitas tidak berulang. Rencana pengulangan, standing plan. Nah, ini contoh dari rencana tunggal itu, contohnya yang buat sekali pakai ya, program, anggaran, proyek. Kemudian kalau misalnya rencana yang standing plan atau rencana yang bisa dipakai untuk berkali-kali, itu ada kebijakan, prosedur, standar, metode, aturan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke perencanaan situasional. Dilihat gambar 3.6 halaman 3.17 itu merupakan perencanaan situasional. Perencanaan situasional itu apa? Itu perencanaan yang memasukkan alternatif perencanaan yang berbeda jika suatu kondisi tertentu terjadi. Contohnya kalau di buku ini kan, jika rencana A tidak berhasil, rencana B dilakukan. Nah, kemudian berikut yang menjadikan ini di buku, coba teman-teman lihat yang di gambar 3.6 itu contoh bagaimana perencanaan situasional itu dilakukan. Pertama, mengembangkan rencana, mempertimbangkan kejadian situasional. Kemudian setelah itu, tahap berikutnya melaksanakan rencana dan secara formal mengidentifikasi kejadian situasional. Kemudian setelah itu tahap berikutnya menetapkan indikator situasional dan mengembangkan rencana situasional untuk setiap kejadian situasional. Yang berikutnya, menyelesaikan rencana atau rencana situasional. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke perencanaan dan tingkatan manajemen. Pada bab sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa manajemen puncak itu lebih membutuhkan keterampilan konseptual, sedangkan manajemen tingkat bawah itu lebih membutuhkan keterampilan teknis. Nah, tipe perencanaan juga berbeda berdasarkan tingkat manajemennya. Kalau manajemen puncak itu lebih banyak terlibat dalam perencanaan strategis, fokusnya jangka panjang. Kalau yang manajemen tingkat bawah itu banyak berurusan dengan perencanaan operasional yang biasanya jangka waktunya itu jangka waktu yang pendek. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke hambatan dan pemecahan masalah hambatan dalam perencanaan. Itu dilihat bukunya halaman 3.19, tabel 3.4. Nah, di sini dijelaskan mengenai ringkasan hambatan perencanaan dan cara mengatasi hambatan tersebut. Misalnya hambatan utamanya misalnya tujuan yang tidak tepat, kemudian sistem balasan yang tidak tepat, lingkungan yang kompleks dan dinamis, keengganan untuk menetapkan tujuan atau melepaskan tujuan yang lain, kemudian keengganan untuk berubah, pembatasan, tidak memahami lingkungan, tidak memahami organisasi, tidak percaya diri. Kemudian bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Bisa dengan memahami tujuan dan perencanaan. Kemudian bisa juga dengan komunikasi dan partisipasi. Bisa juga dengan konsistensi dan revisi dan perbaikan. Kemudian sistem balasan yang efektif, membantu individu menetapkan tujuan, kemudian mengatasi keengganan untuk berubah. Nah, ini hambatan utama dan bagaimana cara mengatasi hambatan dalam
pembuatan perencanaan atau perencanaan tersebut. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke MBO. Apa itu MBO? MBO itu Management by Objective. Itu merupakan metode penetapan tujuan secara partisipatif. Itu metode ini dipopulerkan oleh Peter Drucker melalui bukunya The Practice of Management. Itu dia menerbitkan buku ini tahun 1954. MBO ini itu merupakan metode formal atau semi formal yang dimulai dari penetapan tujuan, kemudian pelaksanaan, kemudian diteruskan dengan evaluasi. Tujuannya buat apa? Untuk mendorong partisipasi bawahan, memperjelas, serta mengkomunikasikan tujuan dan hasil yang diharapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kuncinya dalam MBO itu adalah apa? Partisipasi dan komunikasi. Untuk apa? Untuk penetapan tujuan dan perencanaan. Tujuan atau perencanaan. Nah, seperti itu. Itu bisa teman-teman lihat kan di buku halaman 3.23, di gambar yang 3.7, bagaimana prosesnya MBO itu. Ada program MBO, kemudian penetapan tujuan perencanaan, itu komitmennya dari manajemen puncak, kemudian ditentukan tujuan, dan perencanaan secara kolaboratif, kemudian dijelaskan tujuannya, rencana organisasi, kemudian ada pertemuan, kemudian dibikin tujuan dan rencana yang jelas, konseling, atau dilakukan konseling atau konsultasi, kemudian dilihat sumber dayanya ada atau enggak, kemudian dilaksanakan, kemudian direview secara periodik. Secara periodik itu maksudnya secara berkala. Kemudian dievaluasi lagi. Nah, kemudian dibikin lagi rencana program MBO-nya seperti bagaimana. Dievaluasi, diperbaiki. Nah. Manfaat dan pentingnya MBO itu adalah untuk mendorong motivasi karyawan. Nah, untuk mendukung suksesnya MBO ini ada beberapa elemen yang harus ada. Seperti komitmen suksesnya MBO memerlukan komitmen manajemen yang tinggi, khususnya komitmen dari manajemen puncak. Kemudian yang kedua, penetapan tujuan puncak. Program MBO yang efektif dimulai dari manajemen puncak. Jadi tujuan yang ingin dicapai harus dinyatakan dengan jelas dan dapat diukur. Kemudian, tujuan individu harus dinyatakan dengan jelas. Siapa yang bertanggung jawab misalnya kan, nah disebut dengan jelas di situ. Kemudian, yang keempat, partisipasi. Yang kelima, komunikasi. Yang keenam, otonomi dalam pelaksanaan. Yang ketujuh, review prestasi. Review kemajuan yang telah dicapai dapat memberikan umpan balik, kemudian dapat memberikan input perbaikan. Kemudian kita lihat kelemahan dari MBO dan cara mengatasi kelemahan MBO tersebut. Nah, untuk melihat penyebab lemahnya MBO itu dilihat dari dua hal. Satu, kelemahan inherent dari MBO. Yang kedua, kelemahan yang datang dari luar MBO. Contoh yang datang dari dalam MBO itu sendiri, itu waktu dan tenaga yang cukup banyak yang diperlukan dalam proses MBO. Contoh seperti pekerjaan administratif yang banyak dan kemauan mempelajari MBO agar dapat menjadi teknik yang efektif. Sementara kategori kedua adalah kelemahan secara teoritis, itu bisa dihilangkan. Nah, ini contoh beberapa kategori, contoh dari beberapa kategori yang kedua, kelemahan yang datang dari luar MBO.
Misalnya komitmen manajemen puncak yang kurang. Kemudian beberapa MBO misalnya terlalu menekan dari segi kuantitatif, pekerjaan administratif, atau segi pencatatan. Nah, itu contohnya. Apa itu? Kemudian style manajemen yang otoriter, itu tidak bisa mendukung MBO. Kemudian D, perubahan dalam organisasi. Kemudian kelemahan yang lainnya, contoh kelemahan kedua itu dari luar MBO ya, itu keterampilan hubungan manusiawi. Misalnya komunikasi atau partisipasi yang kurang gitu kan. Nah, itu bisa melemahkan teknik MBO ini. Kemudian koordinasi dan penetapan tujuan yang sulit. Kemudian ketergantungan pada pihak lain dan sistem balas jasa yang tidak mendukung. Nah, untuk itu, untuk mendukung MBO yang lebih efektif, nah langkah-langkah berikut ini yang harus bisa dilakukan. Contoh, 1, komitmen manajemen puncak harus selalu ada. Yang kedua, melatih mendidik maksud saya manajer, dalam menggunakan MBO. Kemudian yang ketiga, menetapkan tujuan yang jelas. Yang keempat, umpan balik yang efektif, itu perlu dikembangkan. Kemudian, mendorong partisipasi. Nah, ini adalah 5 hal yang bisa dilakukan untuk mendukung MBO yang efektif. Kemudian kita masuk ke kegiatan belajar kedua, yaitu mengenai perencanaan strategis. Perencanaan strategis itu menjadi sangat penting bagi keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Nah, tanpa perencanaan strategis ini, keberlangsungan hidup sebuah organisasi bisa semakin pendek atau bisa gulung tikar dalam jangka waktu yang cukup singkat. Nah, kita lihat pengertian dari perencanaan atau strategi. Strategi itu artinya apa? Ayo ditulis. Strategi itu artinya apa? Yang baca buku, yang mulai tidur, ayo bangun dulu, tulis pengertian strategi itu apa? Yang sudah baca buku, saya kasih waktu 2 menit, silakan ditulis. Apa artinya strategi?